Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil presiden. Tidak boleh. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan melapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah lihat judulnya Perlawanan Rakyat Semesta, tapi kok nggak tertulis. Saya suka judul itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Terbukti tanggal 20 Juli kemarin, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil presiden. Tidak boleh. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan melapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun
hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu itu. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun dibikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormat. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Orang-orang dari partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo semua. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati mereka. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir sekarang, apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak merubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis, punya integritas terlalu banyak, maka harus dibuang. Makalah Pak Narko harus dibuang. Bapak-bapak semuanya harus dibuang. Karena Bapak tetap idealis dan tetap punya integritas, tetap punya nasionalisme, tetap punya patriotisme. Yang itu yang harus dibuang. Karena terlalu banyak. Dan kawan yang juru maki, tukang maki-maki, perampok, koruptor, terlalu sedikit, maka harus ditampung semua menjadi komisaris BUMN, menjadi wakil menteri, dan lain-lain. Pak Prabowo ingat, makna 1000 kawan, 1000 kawan tidak terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, jangan dibalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.